Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Dafa. Ingin mempresentasikan PowerPoint tentang Vision Gas Symbolic without loss information within the preventive vision phase. Slide pertama tentang pendahuluan. Makalah ini adalah lanjutan dari part 1 dan membahas perkembangan baru serta kesimpulan dalam pengembangan sistem otomatis pemahaman citra penginderaan jauh atau Remote Sensing Image Understanding System atau RSIUS. Fokus utama adalah menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dari majikankan bahwa visi menjadi simbolik dapat terjadi sejak awal tanpa kehilangan informasi. Lalu latar belakang konseptual. 1. Masalah sistematik dalam data sensorik. Data sensorik seperti nilai piksel pada citra satelit tidak memiliki sistematik bawaan. Lalu ada juga informasi sistematik hanya dapat timbul dari interaksi 3 komponen. Apa saja, yaitu data sensorik objek, yang pertama, yang kedua pengamat subjektif, yang ketiga ontologi atau pengetahuan awal. Lalu ada yang kedua kekeliruan machine learning. Yang pertama, MAL tidak dapat mengekstrak makna dari data, hanya mengkorelasikan. Lalu pendekatan unsupervised atau clustering, segmentasi bersifat ill-posed atau tidak memiliki solusi tunggal yang stabil. Yang ketiga, pentingnya machine teaching, yaitu menggunakan aturan eksplisit untuk klarifikasi awal dan lebih andal, efisien, dan dapat dijelaskan dibanding MAL. Lalu bab ketiga, struktur informasi menurut Baraldi. Baraldi mengusulkan 5 tingkat informasi dari data sensorik, yaitu yang pertama subsimbolik, yang dijelaskan data mentah seperti nilai piksel. Yang kedua, physical information, representasi matematis dari data seperti FFT atau histogram. Yang ketiga, primary data structures atau kumpulan data simbolik, subdata simbolik. Yang keempat, semi simbolik, yaitu struktur data yang diberi label semi konseptual seperti vegetasi dan air dan lain-lain. Yang kelima, systematic information, informasi penuh hasil dari interpretasi pengamat berdasarkan ontologi. Yang keempat, yaitu bab keempat, arsitektur hybrid RSIUS, yaitu yang pertama multi-agent hybrid RSIUS menggunakan berbagai agen dan modul, termasuk reasoning spasial dan segmentasi, kompleks dan tidak praktis untuk implementasi komersial. Lalu yang kedua, segment based RSIUS atau GeoBia, bergantung pada segmentasi awal. Lalu segmentasi adalah proses ill-posed dan hasilnya tidak konsisten. Lalu stratified hierarchical hybrid RSIUS atau usulan Baraldi. Tahap 1, preliminary classification menggunakan SIAM TM atau deduktif. Tahap kedua, klasifikasi berbasis fitur dan konteks atau induktif. Yang bab kelima yaitu sistem SIAM atau Satellite Image Automatic Mapper. Fungsinya yaitu klasifikasi awal otomatis citra penginderaan jauh berbasis aturan. Outputnya yaitu peta klasifikasi dengan label semi simbolik.
Ada beberapa varian SIAM, yaitu L SIAM TM Lancet, S SIAM TM atau Spot, A SIAM TM Iconis atau Iconis. Ada juga EV atau AA SIAM TM NOAA atau NVSAT. Dan satu lagi yaitu DSIAM TM atau DMC. Keunggulannya yaitu tidak memerlukan segmentasi. Yang kedua, scalable, robust, dan efisien, sesuai dengan OA4EO. Bab ke-6 yaitu tahap klasifikasi stratifikasi. Menggunakan keluaran SIAM TM untuk membuat lapisan tematik atau strata. Setiap strata diproses secara kontekstual, mempertimbangkan tekstur, bentuk, relasi spasial, dan fitur lainnya. Yang ketujuh, bab 7 yaitu kritik terhadap pendekatan lain. Segmentasi dan geobia. Mengklaim berbasis objek, namun tetap melakukan pelabelan semantik di akhir. Dan menunda semantik bertentangan dengan filosofi Mar. Diamond's algorithm. Klaim teori tidak sesuai dengan praktis, tidak dapat direproduksi, tidak transparan, tidak menyediakan evaluasi kuantitatif, dan tidak scalable dan tidak mempertimbangkan tekstur. Bab ke-8 yaitu pendekatan filosofis. Epistemologi informasi. Informasi tidak berada dalam data, tapi muncul dari proses pemahaman. Yang kedua, ontologi menjadi alat kunci untuk menyemai semantik pada data sensorik. Hubungan dengan visi biologis. Otak manusia menginterpretasi informasi secara top sampai down. Baraldi mengadopsi prinsip ini dalam arsitektur sistemnya. Bab 9 yaitu konsekuensi lintas bidang. Remote sensing. Ada otomatisasi pemetaan nasional atau global, deteksi awan, salju, asap secara real time. Harmonisasi antar sensor dan waktu. Computer vision, yaitu mendesain sistem yang mulai dari semantik, bukan fitur mentah. Ada juga artificial intelligence, mendorong AI berbasis pengetahuan atau hybrid AI. Yang kedua, relevan untuk AI yang dapat dijelaskan, explainable AI. Kesimpulan umumnya adalah machine learning tidak cukup untuk sistem klasifikasi awal dalam LS. Yang kedua, machine teaching berbasis aturan lebih stabil, dapat dijelaskan, dan efisien. SIAM TM menunjukkan implementasi konkret paradigma ini. Lalu Baraldi menawarkan bukan hanya sistem baru, tapi cara berpikir baru. Terima kasih.